الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid-dar amin. Ats-tsalitsah as-shalah. Fala tasab fasiqan musirran ala ma'siyatin kabiratin li'anna man yakhafu Allah la yusirru ala kabirah wa man la yakhafu Allah la tu'manu qawailuh bal yataghayyaru bi taghayyuril ahwali wal aghradi. Qala Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فاحذر صحبة الفاسق فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية فيهون عليك أمرها ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لها ولو رأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا من حرير على فكه لاشتد إنكارهم عليه والغيبة أشد من ذلك. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi kemudian kita mengenal kawan-kawan tentunya yang bagus dijadikan untuk kebahagiaan negeri akhirah. Jadi kawan yang kita ceritakan di sini kata Al-Imam Nawawi bukan yang dimaksud kawan untuk mengais mata benda dunia. Tapi kalau ingin bahagia akhiratnya maka pilihlah kawan-kawan yang seperti yang kita sebutkan. Kemarin orangnya cerdas, kemudian akhlaknya bagus. Itu. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali as-salah, orangnya memang soleh. Solah. Solah ini kalau bahasa Inggris salah bacaannya. Tahu pemain Liverpool tahu kalau yang Kribo itu nomor 11. Habib Hasan paham itu ya. Muhammad Salah. Orang tidak tahu kenapa Muhammad Salah. Kalau kita yang paham jangan Muhammad Salah bacanya. Sayang Muhammadnya itu. Jadi pakai sod. Jadi tulisannya sod. Muhammad Salah. Jadi kawan itu ada sifat namanya salah. Bagus, orangnya soleh. Orangnya taat. Fala tashab fasiqan, maka kebalikannya jangan dikawani kawan yang fasik. Fasik ini melanggar hukum syariat fasik. Musirran ala ma'siyatin kabirah, bahkan orang yang dianggap fasik dia selalu mengerjakan dosa besar. Dosa besar lianna man yakhafullah la yusirru ala kabirah. Kalau orang takut Allah itu dia nggak bakal melakukan perbuatan dosa besar. Kita ambil contoh dosa besar ya. Apa ya kira? Apa Bob? Dosa besar Bob? Salah satunya Bob. Sembahyang. Jadi sembahyang ditinggalkan kata Bobby dosa besar. Benar ya? Setuju ya? Setuju. Deal Dip ya. Jadi sholat ditinggalkan hukumnya dosa besar dan dia dianggap fasik dan dia dianggap orang yang tidak takut kepada Allah. Bahaya ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Ghazali,
la tu'minu ghawailuh. La tu'minu ghawailuh. Ini kejahatan yang ia lakukan jangan dianggap sepele. Ini khitabnya kawan, kalau kisahnya kawan, padahal kita itu ya. Kita itu sebenarnya. Kita jangan memilih kawan yang di sembahyang. Ya seorang sembahyang di. Nah, gitu maksudnya. Kita dulu yang sholat. Jadi perhatikan sholatnya. Wahai umat Rasulullah, bahagiakan Nabi dengan melakukan sembahyang. Jangan disakiti hati Nabi Muhammad dengan meninggalkan sembahyang. Hati-hati. Apapun profesi kita, kegiatan kita, dalam keadaan apapun, sembahyang jangan ditinggal. Apapun itu. Ini bulan Mi'raj, orang berkisah tentang oleh-oleh Rasulullah dari Allah mengambil sembahyang. Tidak lewat Jibril, langsung Allah yang ngasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kita ingati diri kita, sembahyang, salat sampai di akhir hayat. Kata guru Abrar tadi, khatib, Rasulullah masih ngingatin kita as-shalah. Akhir hayat Nabi masih mengingatkan kita, sembahyang yuk, sembahyang. Jadi salat jangan disepelekan. Kotor yang dilarang untuk sholat itu pakaian ada najisnya. Kalau lumpur sedikit-sedikit, yang lain tidak ada lagi pakaian, umpama kita lagi kerja, nggak masalah. Yang penting jangan najis. Itu ini udah merotak sedikit berhenti sembahyang. Yang ianya bayut, ianya malas. Jadi malas. Jadi mudah-mudahan kita ini istiqomah hadir majelis, biar semangat kita tuh dicas terus. Ini kalau habis dikisahkan gini kuat kok. Aku sembahyang subuh habis ini. Subuh, ntar sembahyang aku subuh sembahyang aku. Ini jam berapa ini? Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 7 jam menuju sembahyang subuh. Mudah-mudahan selama 7 jam nih iman kita jangan goyang. Artinya subuh bangun. Lagi minum obatnya bereaksi, iya aja bang semangat. Pas obatnya hilang juga. Paham? Sembahyang ya. Jadi salah satu maksiat yang besar meninggalkan sembahyang. Kalau kawan tidak sembahyang jangan dikawani. Kalau kita mau baik, maksudnya seperti itu. Kalau kita ini mau jadi orang baik, jangan berkawan orang yang tidak sholat. Kalau urusan kebaikan ya, kalau bisnis ini lain cerita. Bisnis semata-mata mencari kebahagiaan dunia. Maksudnya berarti kalau orang berkawan orangnya sugih, duitnya banyak. Ya jelas aja. Sugih duit banyak kan? Orangnya kaya tapi tidak sembahyang. Kita dapat hasil dari situ gara-gara bisnis dengan inyakir. Ini semata-mata namanya mencari kebahagiaan dunia, bukan untuk akhirat itu. Jadi kalau memang Anda ingin bahagia, maka jangan tinggalkan jangan tinggalkan sembahyang. Salah satunya itu dosa besar. Fasik. Orang tidak sholat, maaf ya, jangan jadi saksi perkawinan. Mana KTP bunyi KUA? Nggak ada. Ada yang dibuncu sana bisi KTP. Aku ada KTP. Kamu sudah jadi saksi. Hukum nikah nggak paham, sembahyang nggak pernah jadi saksi. Allah Ta'ala menyuruh aja nggak dipakainya. Baru hukum sah, percayalah kita. Kesaksiannya itu bisa lah dipercaya, yuk. Allah Ta'ala aja ditolaknya. Nah, gitu tuh bahasanya. Jadi trik jadi orang baik, pilihlah kawan orang yang sholat. Mudah-mudahan kita melihat wajah-wajah orang soleh di muka ini, pian-pian melihat nih kita semua berkumpul dengan orang soleh ini. Ini ada Ustadz Fahmi, orang soleh, pengajar Darul Ulum. Ustadz, antum di Darul Ulum Samarinda ya. Ini guru-gurunya anak-anak kita di sini di Darul Ulum. Ini salah satu pengajar. Ini orang soleh, sudah punya istri. Antum. Ini Bujang Sidin.
ujar Sidin carikan guru. Nah, jadi kita langsung aja kontan padahkan. Siapa ada bisi anak bujang ini Sidin. Batur aja di sini. Insya Allah dapat guru. Nah, jadi putra putri ini Habib Gosim punya putri Dina di sana mondok. Kenalan dulu kita. Nah itu tadi ya. Jadi kalau kita pengen jadi orang baik, kawan kita pilih. Lamun satu kelompok habis orangnya tidak sembahyang, siapa lagi yang berkawannya? Bingung kita ini. Jadi ini apa maksudnya? Di akhir zaman itu bahasa guru sekumpul dapat nasihat dari guru beliau Syekh Amin Al-Qutbi, Sayyidul Imam Al-Qutbi. Kata guru beliau menasihati luzumul buyut. Nggak banyak berkawan dah. Itu. Diam di rumah aja. Artinya apa? Daripada keluar bertemu orang fasik, mending bacaan di rumah, jangan jual di bacaan. Di rumah seorang sembahyang juga. Keliru juga. Jadi di luar menghindari maksiat, di rumah ibadah maksudnya gitu. Doakan kita anak turunan kita ya. Anak turunan kita yang sudah mondok-mondok mudah-mudahan bisa diamalkan ilmunya. Ini ada beberapa santri di sini ya. Ini saya bukan nasihati pian ya. Saya menasihati diri pribadi karena kita mantan santri dan insya Allah tetap jadi santri. Saya banyak Ustadz, ini sekalian curhat Ustadz ya. Banyak alumni pondok yang lawas sekolah berjalan selawarnya pendek. Artinya mengumbar aurat kemana-mana, main futsal, iya juga dibukanya auratnya, berjalanan naik motor segala macam. Tapi di sini tidak ada, insya Allah ya. Atau sebelah gunung kan itu nah. Masuk dalam gua, timbul ada sungai, di sungai situ ada tumbuhannya itu kir. Di sini insya Allah orang soleh semua, amin. Di Bunco. Ayo. Ya jauh dari lagi, cuman bunyi Om Mail yang senap sudah pindah lagi ke sini. Ya, Bib. Jadi ingati meninggalkan sembahyang dosa besar. Fasik, jangan dikawani. Aku mau berkawan dengan awak di sembahyang. Seorang Bang. Sembahyang ya. Sembahyang. Kasihan. Ingat. Kelakuan kita ini langsung dikontrol oleh baginda Nabi Muhammad. Jangan lepas itu. Kan uridat alayya a'ma lukum. Nabi bilang kerjaan Anda itu selalu ditayangkan di hadapan aku. Tidak malukah kita di hadapan Nabi? Tidak so. Ini umatku tidak mengerjakan perintah Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi fasik musirran ala ma'siyah kabirah, dia dianggap menentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akibat dari dia meninggalkan sholat atau mengerjakan maksiat-maksiat yang besar yang lainnya, itu jangan dianggap enteng, kata Imam Ghazali. Jangan santai, bahaya loh ini orang, sangat bahaya. Kata guru kita dulu, orang tidak sholat itu ayam pun tidak berani tinggal di bawah rumahnya. Guru Mehmet, benar Mehmet. Kenapa? Sebab ayam ini takut Allah menurunkan adab ke atas di rumah yang ada orang tidak sholat, kena juga ayam. Gitu. Itu tetanggaku guru banyak ayamnya di rumahnya, di bawah rumahnya. Padahal tidak sembahyang 2 hari 2 malam. Itu istidraj, lanjutan. Jadi beliau mengatakan bahkan binatang pun tahu, oh ini orang tidak sholat ini. Ini orang menentang Allah Subhanahu wa taala.
Sembahyang, sembahyang, yang semangat dah. Kenapa aku sembahyang? Menyenangkan Nabi, gitu aja sudah. Menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi motivasi itu nah. Dorongan hati kita supaya kuat, itu aja sudah. Ini adzan jadikan alarm aja. Maghrib rupanya kita nih yo. Nalawas, hayya 'alas shalah. Isa pulang. Adzan as-salatu khairun minan naum. Topat nyaringnya tawasidah itu. Nyaman lagi nih lagi tidur beb. Sorot tuanya maka ditambahinya. Di sini tuanya cuma ke sana ke situ aja, ada dua. Ke sana enggak ada. Jadi wadah kami ini lepas, enggak kedengaran suaranya. Kenapa enggak kedengaran? Enggak ada yang azan. Doakannya mudah-mudahan jembatan itu jadi. Jadi insya Allah lah yang daerah sini bisa sama-sama berjamaah di sini. Ini musola dan majelis kurang lebih 8 tahun berdiri. Kalau sampai jembatan itu jadi, tidak ada yang sholat, berarti majelis ini gagal. Serius, kita majelisan ini untuk menyenangkan Rasulullah. Kita di mana-mana memuji Nabi, mengajarkan ilmu Nabi supaya orang bisa menuruti Nabi Muhammad. Jadi kalau dengar azan bangun, gitu aja deh. Azan lomba azan, lomba buru-buru aku yang azan hari ini. Gitu dah. Serius kita gagal gitu. Majelis ini gagal, dianggap gagal gitu. Kalau andai kata jembatan itu jadi, sembahyang masih belum ada yang mau. Itu pilihannya tutup atau kabur. Benar? Iya. Ketimbang kita dapat dosa di lingkungan rumah ibadah itu yang tidak disolati. Itu. Ya mudah-mudahan lah bantu doa sama-sama, mudah-mudahan kita ini berbuat taat ditolongi Allah Ta'ala sama-sama. Ini bukan ngancam ya, kita menasihati diri kita semua. La tu'manu ghawailuh bal yataghayyaru bi taghayyuril ahwal wal aghrad. Bahkan buruknya jangan dianggap enteng, kebaikannya pun jangan dianggap bagus. Ahli sedekah, sosialnya tinggi, sembahyang tidak. Ini orang kurang ajar. Kan tidak terima sedekahnya kalau sosialnya diterima enggak? Tidak diterima kalau sembahyangnya tidak dilakukan. Artinya dia masih saja bisa berubah orang ini. Berubah, ini Allah Ta'ala saja ditantangnya. Berarti kebaikan yang ia lakukan ini belum tentu istiqomah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Qala Allah Ta'ala li nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Jangan ya Rasulullah engkau turuti orang yang kami lupakan hatinya. Man aghfalna qalbah an dzikrina, daripada ibadah kepada kami, zikir kepada kami. Wa kana amruhu furta. Perkara dia lupa kepada Allah itu perkara yang melewati batas, yang luar biasa kesalahannya itu, melanggar hukum Allah itu. Kalau orang salah memahami hubungan ilmu sebuku itu jahat baik itu fi'lullah, benar ya kan, af'al Allah. Cuma ingat, yang baik itu tanda kekasih Allah dan bakal dimasukkan ke surga. Tanda alamat yang melanggar hukum Allah, yang lalai dengan perbuatan taat kepada Allah, ini memang perbuatan Allah, tapi itu alamat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimahnya aghfalna, kami yang membuat dia lupa. Kata Allah, ya Rasulullah, ini orang tidak ibadah, ini orang tidak sholat, memang aku yang melupakan dia. Bukan perbuatan siapa-siapa, memang Allah juga, tapi ini alamat orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tinggal pilih mau yang dicintai atau yang dimurkai. Ya mudah-mudahan manfaat ya. Fahdar suhbatal fasik. Hati-hati berkawan orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Hati-hati. Fa inna musyahadatal fasmi wal ma'siyah 'ala ad-dawam tuzilu an qalbika karahiyatal ma'siyah wa yuhawwinu 'alaika amraha.
Kalau kita rancak sering berkumpul dengan orang yang selalu melakukan maksiat. Satu, contoh tadi maksiat besar meninggalkan sembahyang. Ini kawanku hari-hari tidak sholat. Kalau engkau berteman terus sama orang yang tidak sholat, dia muslim, dia umat Nabi, akhirnya hatimu akan kehilangan haibah terhadap orang yang tidak sholat ini. Oh, sudah biasa ini. Tidak ada rasa benci lagi kepada maksiat. Kenapa? Karena hari-hari sudah berkumpul dengan orang itu. Ibu-ibu kawannya ahli gibah, setiap hari gibah aja, menceritakan orang aja. Besok ketemu lagi, enggak gibah dia. Cuman kawannya nih ahli gibah, dengar terus. Maka gibah itu sudah jadi amaliyah rutin dan hal yang biasa. Hal yang biasa di telinga dan dia menganggap enteng, itu namanya kehilangan sudah, tuzil, kehilangan. Sementara kita dituntut benci kepada maksiat. Akhirnya biasa. Walidzalika hana alal qulub maksiatul ghibah. Maka oleh karena itu akhirnya engkau menjadi orang yang meremehkan terhadap maksiat. Ujung-ujungnya nih, biasa aja nak sembahyang, kan gitu tuh. Kenapa kawan hari-hari ini sembahyang? Gitu. Itu apa bacaannya? Ustaz? La liulfihim. Oh iya. La liulfihim. Ya, harusnya kita dituntut. Walidzalika hana 'alal qulub ma'siyatul ghibah liulfihim. Kenapa? Jadi kawan. Ahli gibah jadi kawan, orang ahli maksiat jadi kawan. Akhirnya senang. Sudah suka dengan orang yang ahli maksiat gitu. Kerancaan berkumpul. Setiap malam hadir majelis, setiap kumpul dengan kumpul orang soleh, kumpul habaib. Itu pian melihat orang tidak sembahyang, insya Allah lah hati pian kurang suka lah gitu aja. Minimal anak kita, minimal kitanya lah kecipratan dapat barokah kumpul orang soleh. Ini kawanku alim-alim, kawanku rajin-rajin, maka kita akan jadi rajin. Di sini lagi contohnya, au khatiman min dhahabin au malbusan min haririn ala faqihin lashtadda inkaruhum. Bahkan terhadap kawan yang tidak sholat, dia biasa-biasa saja, melihat tuan guru, orang soleh, orang alim pakai sutra atau cincin emas, lalu ia marah. Ini guru apa? Bisi majelis banyak, emas dipakainya. Padahal tidak boleh kalau bunyi. Digibahnya guru, dimusuhinya guru gara-gara guru melanggar hukum makai cincin emas tadi tuh. Sementara ini berkawan dengan ahli gibah, ahli maksiat yang meninggalkan sembahyang. Gibah meninggalkan sembahyang lebih besar daripada memperhatikan orang alim yang melanggar hukum Allah lewat pakaian emas tadi. Ini guru kok pakai sutra, ini Habib kok pakai cincin emas, padahal haram, tapi ini menggibah orang. Gibahnya jadi biasa, nah, gitu. Paham maksudnya ya? Gitu. Wal ghibah asyaddu min dzalik. Habis ya, itu saja Bang ya. Udah kan? Ya itu aja, minta maaf kita singkat saja, tapi mudah-mudahan bisa dipakai. Mudah-mudahan sama-sama manfaat ya. Di sini kita tidak melaksanakan perayaan Isra Mi'raj, tapi kita ngambil barokah ya. Kita baca hadisul Mi'raj, hadisul Isra, bahasa Arab, hadis namanya. Gitu. Aku tidak paham, dengari aja, simak. Ini bacaan cerita tentang Nabi. Mudah-mudahan kita dapat barokah. Seperti ini dilakukan oleh salaf, ulama-ulama kita dahulu. Jadi hadis ini, hadis tentang kisah Nabi Isra dan Mi'raj, kita baca, mudah-mudahan dapat manfaat. Nah, tapi saya minta bantu Ustaz Abrar baca ya. Apa paham Ustaz? Sini bro.
Seperti saya mau tunjuk. Dari sini Bu. Dari sini sampai mana?